Laga penuh ketegangan Asnawi, Jenner, dan Haye bentrok dengan rekan klub di kualifikasi Piala Dunia. Pelanggaran identik Ramadan Sananta dan Pratama Arhan. Ada apa pemain Indonesia dengan VAR? Sombong sekali komentar tajam striker timnas Irak Mohanad Ali, tidak ada yang sulit hadapi Indonesia, mudah saja. Segera dan penting untuk timnas. Menpora akan ungkap nasib naturalisasi dari Calvin Verdonk dan Jens Raven untuk dibahas di DPR. Meski ganti pelatih, media Vietnam khawatirkan kebangkitan timnas Indonesia di Piala AFF. Sungguh berbahaya jika lengah dan gerasak-gerusuk 6 pemain timnas Indonesia yang terancam absen lawan Filipina karena akumulasi kartu. Nomor 1 Jay Itzas. Awal dari peperangan sesungguhnya. Timnas Indonesia versus Tanzania, 1 pemain dipastikan absen. Shin Tae-yong tak perlu khawatir. Bahaya mengincar, Vietnam bukan satu-satunya ancaman timnas Indonesia. Filipina percaya diri dengan 23 pemain naturalisasi, tiru langkah Shin Tae-yong untuk menghancurkan mimpi Indonesia. Sempat diremehkan dan dihina. Jelang gabung timnas Indonesia, sungguh fantastis Tom Haye masuk nominasi gelandang terbaik Liga Belanda. Layaknya penentuan hidup dan mati, tak gentar lawan Irak, Ragnar Oratmangon yakin timnas Indonesia sapu bersih kemenangan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Laga penuh ketegangan Asnawi, Jenner, dan Haye bentrok dengan rekan klub di kualifikasi Piala Dunia. Bentrokan seru 3 pemain timnas Indonesia bersiap hadapi rekan setim saat lawan Irak pertandingan kelima grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia akan menjadi ajang menarik ketika timnas Indonesia bertemu dengan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 6 Juni 2024. Dalam laga ini, 3 pemain timnas Indonesia memiliki peluang untuk berhadapan langsung dengan rekan setim mereka di klub masing-masing. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi Irak, termasuk Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, dan Tom Haye. Ketiga pemain ini berpotensi untuk bertemu dengan rekan setim mereka di klub yang juga dipanggil untuk memperkuat timnas Irak. Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC akan berhadapan dengan rekan setimnya Frans Putros. Frans yang berposisi sebagai bek tengah termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil oleh pelatih Irak, Jesus Casas. Sementara itu, Tom Haye berpotensi untuk bertemu dengan Hussein Ali, bek kanan yang juga dipanggil oleh Jesus Casas ke timnas Irak. Kedua pemain ini bermain bersama di SC Heerenveen dan telah berbagi lapangan dalam 18 pertandingan menurut data dari Transfermarkt. Namun, musim depan Tom Haye tidak akan lagi bermain untuk SC Heerenveen. Selain itu, Ivar Jenner juga akan menghadapi tantangan menarik saat bertemu dengan Zidane Iqbal yang juga memperkuat timnas Irak. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang perebutan poin penting, tetapi juga akan menjadi pertemuan emosional bagi para pemain yang bertemu rekan setim mereka di panggung internasional. Dengan begitu banyak cerita di balik laga ini, pertandingan antara Indonesia dan Irak dipastikan akan menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di Asia.
while they're hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pelanggaran identik Ramadan Sananta dan Pratama Arhan. Ada apa pemain Indonesia dengan VAR? Pelanggaran identik dilakukan pemain timnas Indonesia, Ramadan Sananta dan Pratama Arhan, yang berimbas kartu merah usai direview VAR. Pratama Arhan sedang menjadi perbincangan usai debut di kompetisi Korea Selatan. Arho sapaan akrabnya memainkan laga perdana bersama Suwon FC di K-League pada Minggu dalam kurung 26 Mei 2024. Arhan diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Bek kiri timnas Indonesia itu menggantikan Jeong Dong Hao. Belum genap 2 menit bermain, Arhan langsung melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki pemain Jeju, An Tae-hyun. Dari hasil review VAR, Arhan diputuskan mendapat kartu merah pada menit ke-76. Aksi pelanggaran Arhan identik dengan insiden kartu merah Ramadan Sananta di Piala Asia U23 2024. Seperti halnya Arhan, Sananta dimainkan sebagai pengganti pada laga pembuka Indonesia versus Qatar. Pada menit keempat, Sananta melakukan pelanggaran terhadap Mohamed Khaled, Ahmed Gamal Al dan Gouda. Setelah dilakukan review VAR, Sananta diberi direct red card alias kartu merah oleh wasit asal Tajikistan. 2 pelanggaran identik ini memberi pesan kepada pemain Indonesia untuk bermain lebih aman. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga setuju dengan penggunaan VAR di Piala AFF. Saya memiliki pengalaman di Piala Dunia, menurut saya, dalam kurung, Piala AFF memang sangat membutuhkan VAR, ucap Shin Tae-yong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Pelanggaran identik Ramadan Sananta dan Pratama Arhan. Ada apa pemain Indonesia dengan VAR? Pelanggaran identik dilakukan pemain timnas Indonesia, Ramadan Sananta dan Pratama Arhan, yang berimbas kartu merah usai direview VAR. Pratama Arhan sedang menjadi perbincangan usai debut di kompetisi Korea Selatan. Arho sapaan akrabnya memainkan laga perdana bersama Suwon FC di K-League pada Minggu dalam kurung 26 Mei 2024. Arhan diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-73. Bek kiri timnas Indonesia itu menggantikan Jeong Dong Hao. Belum genap 2 menit bermain, Arhan langsung melakukan pelanggaran dengan menginjak kaki pemain Jeju, An Tae-hyun. Dari hasil review VAR, Arhan diputuskan mendapat kartu merah pada menit ke-76. Aksi pelanggaran Arhan identik dengan insiden kartu merah Ramadan Sananta di Piala Asia U23 2024. Seperti halnya Arhan, Sananta dimainkan sebagai pengganti pada laga pembuka Indonesia versus Qatar. Pada menit keempat, Sananta melakukan pelanggaran terhadap Mohamed Khaled, Ahmed Gamal Al dan Gouda. Setelah dilakukan review VAR, Sananta diberi direct red card alias kartu merah oleh wasit asal Tajikistan. 2 pelanggaran identik ini memberi pesan kepada pemain Indonesia untuk bermain lebih aman. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga setuju dengan penggunaan VAR di Piala AFF. Saya memiliki pengalaman di Piala Dunia, menurut saya, dalam kurung, Piala AFF memang sangat membutuhkan VAR, ucap Shin Tae-yong. So I won't give up, I'm gonna make it to
to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Segera dan penting untuk Timnas. Menpora akan ungkap nasib naturalisasi dari Calvin Verdonk dan Jens Raven untuk dibahas di DPR. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora, Dito Aryo Tejo, akan berusaha mencari konfirmasi soal jadwal sidang dari naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven di Komisi I3 dan X Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada Selasa 28/5/2024. Dengan begitu bakal diketahui apakah Calvin Verdonk dan Jens Raven bisa membela Timnas Indonesia di lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau tidak. Di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan. Tapi ya semoga ini bisa kekejar buat Irak maupun yang 11 Juni dalam kurung lawan Filipina, ujarnya. Berdasarkan keterangan Dito Aryo Tejo, kini proses naturalisasi sudah masuk ke DPR. Terbaru berkas naturalisasi 2 pemain kelahiran Belanda itu telah dibahas oleh pimpinan DPR komisi terkait. Oh iya, jadi tadi saya juga berkoordinasi dengan DPR dari Bu Ketua dalam kurung Puan Maharani. Hari ini udah dirapatkan internal di DPR di jajaran pimpinan ketua, ujar Dito Aryo Tejo. Dito yakin bahwa DPR tidak akan menghambat naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven, yaitu kami sedang menunggu jadwal sidang di Komisi I3 dan X. Ucap politisi Partai Golongan Karya Golkar itu, tapi ya kita sangat memahami. Pastinya DPR juga banyak yang diprioritaskan dan diurus. Tapi saya rasa kita melihat DPR juga sudah memprioritaskan agenda naturalisasi, ujarnya. Meski ganti pelatih, media Vietnam khawatirkan kebangkitan Timnas Indonesia di Piala AFF. Media Vietnam masih mencemaskan performa tim nasional mereka di Piala AFF 2024 meskipun telah menunjuk pelatih baru. Seperti yang diketahui, Vietnam kini dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, menggantikan Philippe Troussier yang dipecat oleh Federasi Sepak Bola setempat. Pemecatan Troussier terjadi setelah ia gagal menghindarkan The Golden State Warriors dari kekalahan beruntun melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan Kim Sang-sik bukan tanpa alasan. Mantan pemain dari Shin Tae-yong ini diharapkan bisa mengembalikan kejayaan Vietnam seperti saat dibesut oleh Park Hang-seo pada periode 2017 hingga 2022. Reputasi Kim Sang-sik di dunia sepak bola Korea Selatan memang mengesankan. Sebagai pemain dan pelatih untuk Jeonbuk Hyundai Motors, ia berhasil mengawinkan gelar domestik di Korea Selatan. Namun, meski ada pelatih baru, media Vietnam tetap khawatir. Menurut Soha, persaingan di Asia Tenggara saat ini sangat ketat. Mereka menyoroti kebangkitan Timnas Indonesia dan Filipina sebagai ancaman nyata. Media Vietnam merasa bahwa kekuatan di Asia Tenggara kini semakin merata, sehingga perjalanan Vietnam di Piala AFF 2024 diprediksi tidak akan mudah.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Sungguh berbahaya jika lengah dan gerasak-gerusuk 6 pemain timnas Indonesia yang terancam absen lawan Filipina karena akumulasi kartu. Nomor 1 Jay Itzas. Dari 22 nama yang dipanggil, 6 diantaranya telah mengantongi 1 kartu kuning. Jika saja terkena kartu kuning saat bersua Irak pada 6 Juni 2024, 7 pemain ini otomatis akan absen saat skuad Garuda menjamu Filipina pada Kamis 11 Juni 2024. Sesuai aturan, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi akumulasi kartu sebanyak 1 pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain timnas Indonesia yang terancam absen melawan Filipina karena akumulasi kartu. 6. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam mendapatkan kartu kuning ketika timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. 5. Rafael Struijk. Rafael Struijk terkena kartu kuning ketika timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Filipina. Karena itu penyerang 21 tahun ini harus tampil hati-hati saat skuad Garuda bersua Irak. 4. Justin Hubner. Justin Hubner menerima kartu kuning saat skuad Garuda menang 3-0 atas timnas Vietnam. 3. Hernando Ari. Hernando Ari juga terkena kartu kuning saat timnas Indonesia menang 3-0 atas Vietnam. Karena itu riskan ketika tahu Shin Tae-yong hanya memanggil 2 kiper untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. 2. Ricky Kambuaya. 1. Jay Itzas. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Awal dari peperangan sesungguhnya. Timnas Indonesia versus Tanzania, 1 pemain dipastikan absen. Shin Tae-yong tak perlu khawatir. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan 1 pemain saat menghadapi Tanzania. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang. Laga ini merupakan uji coba sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Tanzania nantinya dihelat di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya telah mengumumkan 22 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Dari 22 nama yang ada, 1 pemain dipastikan absen melawan Tanzania. Pemain yang dimaksud yakni Jay Itzas. Jay Itzas memiliki jadwal bertanding bersama klubnya, Venezia FC. Venezia FC harus menghadapi Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Kehadiran Jay Itzas tentu sangat dibutuhkan oleh Venezia FC karena laga ini merupakan penentu siapa yang berhak promosi ke Serie A. Sementara itu, Shin Tae-yong tak perlu khawatir terkait absennya Jay Itzas. Pasalnya masih banyak stok pemain di lini bertahan. Contohnya ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Selain itu, laga Timnas Indonesia versus Tanzania juga hanya uji coba. Ujian sebenarnya yang bakal dihadapi Timnas Indonesia adalah laga melawan Irak dalam kurung 6 Juni 2024 dan Filipina dalam kurung 11 Juni 2024. Chance to be ruthless.
make some progress. I can Bahaya mengincar Vietnam bukan satu-satunya ancaman timnas Indonesia. Filipina percaya diri dengan 23 pemain naturalisasi tiru langkah Sintayong untuk menghancurkan mimpi Indonesia. Media Vietnam menyoroti kekuatan baru timnas Filipina yang bakal menjadi ancaman bagi timnas Indonesia asuhan Sintayong dan juga untuk Vietnam sendiri di level Asia Tenggara. Timnas Indonesia berada di grup B AFF ASEAN Championship 2024. Tim asuhan Sintayong bakal bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Grup yang dihuni oleh timnas Indonesia terbilang neraka dan ada tim kuda hitam yang siap memberi kejutan. Tim Garuda karena bakal bertemu musuh bebuyutan seperti Vietnam yang sempat menjadi tim kuat di Asia Tenggara dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, timnas Indonesia sebelumnya pernah bertemu Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir dengan skor 1-1. Media Vietnam menyoroti soal kekuatan baru pemain naturalisasi yang masif dilakukan oleh sepak bola Filipina di bawah tangan sang pelatih Tom Saintfiet. Tom Saintfiet bahkan menyatakan dengan percaya diri bakal menjuarai Piala AFF. Jika bukan pada 2024 maka 2026 bisa mereka raih trofi Piala AFF atau kini menjadi ASEAN Cup. Dalam waktu dekat ini total pemain naturalisasi Filipina kemungkinan akan mencapai 23 orang. Kunci kepercayaan diri Filipina disebutkan bahwa terletak pada 8 pemain baru naturalisasinya. Di antaranya Rafael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Baacay, Zico Bailey, Dylan De Muynch, Johannes Sylvain, John Martin, Christensen, dan Adrian Ugelvik. guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Sempat diremehkan dan dihina. Jelang gabung timnas Indonesia, sungguh fantastis Tom Haye masuk nominasi gelandang terbaik Liga Belanda. Tom Haye masuk nominasi gelandang terbaik versi media Belanda. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, merilis daftar pemain di sektor tengah yang memiliki performa apik musim ini. Selain Haye, nama lain yang masuk daftar adalah Jordi Clasie AZ, Pierre Coom Mainers Almere City, Dirk Proper NEC, Georges Schouten PSV, Quinten Timber Feyenoord, Joy Veerman PSV, dan Mats Wiever Feyenoord. Deretan pemain ini cukup krusial di timnya sepanjang Liga Belanda musim ini. Terkait Tom Haye, Voetbal Primeur memberikan alasan khusus. Pemain andalan timnas Indonesia tersebut memiliki peran penting di SC Heerenveen musim ini. Apalagi dia bersama klubnya menjalani musim yang cukup berat. Sebuah titik terang di musim yang agak kelabu di Heerenveen, Haye hanya absen dalam 2 pertandingan liga, tulis Voetbal Primeur. Kehadiran pemain berusia 29 memiliki peran sentral di tim. Apalagi Haye sudah berada di klub sejak 2022 lalu dan menjadi andalan mantan pelatih Heerenveen KS Van Wonderen. Karena itu menjadi andalan pelatih KS Van Wonderen, Haye sangat penting dalam pertahanan tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam serangan, lanjut media tersebut. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Layaknya penentuan hidup dan mati,
tak gentar lawan Irak, Ragnar Oratmangoen yakin timnas Indonesia sapu bersih kemenangan. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen cukup percaya diri menatap duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang ini Indonesia akan bertemu dengan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Dua laga tersebut cukup krusial demi menjaga langkah skuad Garuda lolos ke putaran ketiga dan mengunci tempat di Piala Asia 2027 mendatang. Pasukan Sintayong minimal butuh 1 kemenangan untuk bisa melaju sebagai runner-up bersama Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragnar Oratmangoen menjelaskan persiapan timnas Indonesia akan dilakukan dengan maksimal. Mereka rencananya akan menggelar latihan pada 28 Mei. Menurutnya, kondisi tim cukup baik dan mereka akan memaksimalkan 2 laga nanti. Saya juga bersiap untuk pertandingan dalam kurung. Timnas akan jadi pertandingan yang keras tentunya. Tapi kami punya tim yang bagus, kata Ragnar Oratmangoen. Pemain Fortuna Sittard ini melanjutkan laga melawan Irak dan Filipina akan jadi penentuan nasib. Semua pemain siap berjuang habis-habisan demi mendapatkan kemenangan. Apalagi mereka akan bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberi segalanya, saya rasa kami bisa menang kedua pertandingan. Apalagi kalau kami bermain di kandang. Saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan selanjutnya, tegasnya.